sudah pemerintah sudah nggak mau dengar, ya sudah kita ambil dengan channel Pak Paul, kita ramai-ramai begini, langsung aja Pak Paul ke hukum internasional. Karena ini udah pelanggaran HAM berat Pak Paul. Bayangkan seorang perwira tinggi, dan ini bukan hanya NB saja, pasti ada jenderal-jenderal di belakang ini lagi Pak Paul. Karena kan itunya kan kepalanya kan AKBP itu kalau nggak salah yang perwira itu. Pasti. Nah itu saja Pak Paul, usul dari saya Pak Paul. Ya, Terima kasih, Pak jadi Paul. memang kita mau mainnya sedikit lebih keras sekarang ya. Kita mau nggak bersurat-surat. Kalau bersurat-surat kayak orang pacaran aja. Tapi sebentar Pak, ini biar Amin Wijaya kasih update informasi mungkin dari lapang. Ada update informasi sesuatu ya Pak ya. Ini mana nih? Ya, dia kan jomblo, silakan. Iya, yang mengenai banyak yang katanya di strike. Ya, pastor gitu. Ya, tadi saya udah kasih infokan, cuman yang lainnya belum kali. Jadi Abi punya admin baru gitu. Mungkin dia nggak tahu itu ini channel-channel Kristen. Jadi dia main asal ini aja semuanya. Jadi kesalahpahamannya di situ juga. Tadi ada Pak Kanuru kan coba kontak jadi saya berusaha kontak, cuman kan Abi dari pagi sampai tadi ya malam baru pulang gitu. Memang belum bisa monitor gitu. Mungkin coba aja nanti terus aja diiniin. Nanti Abi bisa minta tolong yang adminnya itu gitu untuk ini, karena adminnya juga kan bukan orang Indo gitu. Keren banget, adminnya Abi bukan orang Indo. Siapa dong yang mau jadi adminnya channel Blessing You Channel? Bisa bantuin. Saya kelabakan nih buat live, saya nggak ngerti gaptek nih, streamet aja nggak tahu, laptop nggak ada, makanya jadi curhat dah saya. Gitu Pastor. Ya. Terus yang kedua, benar kata si Raja Uti, hati-hati dengan akun-akun seperti itu. Kalau zaman dahulu kan Pastor tahu kan, kalau ketika kita mau diskusi atau apa, kadang-kadang orang tidak mau mengakui keimanannya dia, tapi mengakui sebagai Yahudi gitu. Itu kan udah banyak, dan ternyata mereka bukan Yahudi gitu. Supaya apa? Supaya kita tidak menyerang kitabnya mereka. Kita tidak bertanya, bukan menyerang, dan mati bertanya. Kalau di dalam dunia apologetika kan bertanya begitu. Nah, tidak mau ditanyain. Nah, banyak akun-akun memang mempergunakan hal tersebut. Nah, untuk kekristenan juga harus sadar. Jadi misalnya tahu nih, misalnya saya ada yang HKBP, saya pura-pura saya menjadi seorang Katolik, ntar diserang gitu. Ntar saya jadi misalnya Katolik gitu, ntar ada orang yang dari mana gitu untuk menyerang ke Katoliknya saya begitu. Dan hati-hati terhadap hal-hal begitu, dan jangan mudah untuk dipercaya. Jadi untuk diselidikin dulu begitu. Gitu Pastor. Karena memang kalau di Facebook itu kan semua orang bisa menjadi siapa. Makanya saya di sini malas ya kalau misalnya orang mau ngajak debat, dia nggak mau tampak muka, malas saya. Nah, jadi juga kalau mau kritik-kritik kan saya kudu jawab ya kan. Kalau ada kritik saya mau debat, pokoknya harus tampak muka. Itu sebabnya, supaya jangan menjadi fitnah ya kan. Jadi jelas nih orang siapa ya kan. Nah, dia mau hantam saya harus jelas kamu siapa nih. Jangan kamu orang nggak jelas hantam saya. Nah, itu syaratnya di sini tuh begitu. Karena saya salah satunya untuk mengurangi adu domba yang seperti itu, saya nggak suka. Ya kan, supaya jangan dibilang kita ini apa, terhasut apa, enggak ada ya. Kita menghasut atau terhasut, wah kita ini sulit untuk menghasut dan terhasut kita. Nah itu penting sekali buat kita. Ya itu ada yang tanya, ada yang bilang saya ngeles apa begitu. Ya yang seperti yang dikatakan Bro Amin, jadi ada nyamar jadi akun satu denominasi gereja, mereka seolah-olah mempertahankan gereja tersebut, kali dikadrun Pak gitu. Nah, terus kemudian juga misalkan nyamar jadi ini seolah-olah pembela Katolik yang hebat, tapi kadrun itu sebenarnya Pak, atau mungkin akun-akun yang nggak jelas gitu, akun-akun intel atau pengadu domba gitu. Nah itu, nah hati-hati yang seperti itu ya, nggak sebut namanya, tetapi nanti bisa kita lihat lah. Jadi jangan sampai teman-teman masuk tiba-tiba nanti diribut di dalam, terhasut di komen-komen maupun dalam diskusinya gitu, karena artinya nggak ada gunanya juga gitu ya. Nah gitu. Itu yang saya pikirkan, makanya
Ya, coba nanti kita satu-satu kita bongkar gitu ya. Orang-orang ini nanti kapan-kapan kita cari waktu. Cuman saya tuh pengen sekali meliput Afghanistan loh ini ya, karena eh, kemarin saya nonton filmnya Pencari Suaka di Indonesia, orang Afghanistan, kasihan ya. Cuma memang kita belum ada daya ke sana karena dana kita kan masih buat ngurusin kasih makan, sama kalau bisa kita bisa masuk ke lapas-lapas itu kan. Nah, ini Bandung sudah mulai, Jakarta kita mulai masuk ke lapas. Nah, tapi itu kita masih punya proyek balai pengobatan ya, karena ada banyak sekali orang, Pak, saya sakit begini-begini, nggak punya uang ke dokter, nggak punya BPJS. Aduh, gimana dong? Itu memang pusing sekali ya kita. Saya berharap kita nanti suatu hari dalam waktu dekat segera punya balai pengobatan sendiri ya. Oh ya, ini mudah-mudahan dalam minggu ini ya, dalam minggu ini maksimum minggu depan kita mulai sticking kita jadi ya, organisasi kita taruh organisasinya di Belanda, karena yang paling gampang akses untuk Indonesianya dari Belanda ya. Kita kasih namanya sticking tuh ya. Nanti kita kirim supaya kita bisa kirim kursi roda, mudah-mudahan kita bisa realisasi itu ya, karena di sini murah banget, buang-buang ya. Ini mudah-mudahan kita bisa kirim. Saya nggak tahu nih teman-teman yang tolong yang ada di Belanda, tolong bantu saya buat ngurus ininya dong ya. Saya belum tahu cara ngurusnya, teman-teman yang biasa bawa kontainer, bagaimana cara supaya kita bisa kirim ke Indonesia dengan gratis, karena ini kan untuk sosial, bukan kita untuk komersil gitu ya. Jadi teman-teman kalau ada yang di Belanda yang bisa membantu, karena pelabuhannya itu ternyata memang dari Belanda, dari Rotterdam semua. Itu pelabuhan terbesar di Eropa, Rotterdam itu. Nah, jadi teman-teman bisa tolong untuk bantu saya untuk merealisasikan, kita bisa kirim macam-macam ke Indonesia. Itu ya, untuk rencana balai pengobatan ada Dr. Andri Hart, Dr. Sostenes, Dr. Reagan, ya, dan ada beberapa dokter-dokter lagi ya yang lain yang bergabung. Ada psikolog kita ya, Dr. Indra, Dr. Indrawati juga, dan banyak ya, kita sudah punya tim. Terus ada yang dari Bandung ya, dari Bapak penatua kita, anaknya dua-dua dokter. Kita sudah punya dokter banyak nih yang mau jadi relawan nih, udah volunteer udah banyak. Kita tinggal buka fasilitasnya, jadi dah itu kita tuh. Ya, nah ini makanya kita teman-teman doakan semua ya. Kita ini proyek ini benar-benar proyek untuk rakyat Indonesia. Jadi teman-teman jangan ragu, tabur yang banyak sekalian ya. Itu teman-teman yang di lapangan juga sabar kalau yang mau berdiakonia, karena kita juga kan harus, selain kita minta tabur yang banyak, tapi kita minta tekan ke dalam, tolong pengurus kontrol juga yang kenceng ya. Tapi samping itu kontrol yang kenceng juga jangan galak-galak gitu, maksudnya kasihan juga yang di lapang ya kan, karena yang di lapang itu nggak semuanya dewasa rohani, juga kita harus mengembalakan mereka. Jadi Pak Paul, ya usul aja segera aja buka, walaupun LSM-nya belum nanti mungkin pembukaannya tanggal 28, segera aja dicantumkan rekening LSM-nya yang untuk divisi hukum itu dimasukin aja. Jadi selain yang untuk urus MKC, terus kelas action. Iya benar Pak. Saya minta bikin rekening baru. Itu. Ibu Novi ada di sini tadi Pak. Ibu Novi mintanya rekening baru. Ibu Novi jangan ada jejak sama sekali. Jadi kalau bisa buka rekening baru, kan untuk bikin rekening LSM kita bisa butuh 1 bulan loh. Kita ngurus izin selain harus ada izin perizinan itu 1 minggu kurang lebih ngurusnya. Kita masih kudu ngurus perizinan yang lain, itu bisa 1 bulan baru jadi. Kemarin kita Yayasan Damaris saja 1 bulan baru bisa bikin rekening ya, karena ada beberapa kendala lah, karena ini kan banyak PPKM kan, jadi banyak kendala. Nah, Ibu Novi ada di sini tadi saya lihat ya, minta tolong bikin ini bikin rekening baru supaya kita bisa cantumkan kalau teman-teman ada yang mau yang berdonasi ya di luar itu, dan untuk masalah member. Makanya Pak Pute tadi Pak Santiamer harus mulai register ini dulu ke Menkumham, register itu Dirjen AHU itu kan, register langsung keluar nomor registernya, namanya itu sah, jadi kita namanya ini begitu loh. Nah nanti kita sambil bikin aktanya. Buka reket kalau memang secara lembaga masih perlu waktu untuk ngurus ke Kemenkumham segala, mungkin yang
pribadi yang cepat yang ngurus sehari, nanti tinggal dipindahin aja saldonya. Ya, makanya harus rekening baru, Pak. Kalau rekening baru kan bisa sehari, ya kan? Iya, jadi dimulai dari sekarang. Jadi begitu bergerak udah ada dana banyak. Ya. Jadi kalau kita ngebela kebenaran, MKC, lapor UAS, karena nama Irnandono, wah itu pasti ratusan miliar Pak nanti. Pak Puteh mana ya, Pak Puteh ya? Pak Puteh. Pasti semua umat Kristen akan bela tuh, nggak mungkin tinggal diam. Pasti. Ini tadi Pak Puteh mana ya, Pak Puteh ya? Pak Puteh ada di sini nggak nih sama Ibu Novi nih? Nah, ini ada Ibu Novi nih. Nah, Ibu Novi nih. Ya, Ibu Novi, Shalom, Pastor. Ini Bu Pendeta juga nih ya. Ini Ibu Novi nih. Shalom Pastor. Nih saya kasih pin. Semuanya. Ya, Shalom Pastor. Jadi gini, Ibu Novi, kita bikin, tadi saya lupa ngomong karena tadi malam kan WhatsApp-nya itu kan mandek berapa hari yang lalu kan. Jadi begini, rekeningnya itu harus benar-benar baru, dan ketika nanti rekening itu kita pindahkan ke rekeningnya LSM, rekening itu harus dibekukan, nggak boleh dipakai lagi. Jadi orang transfer langsung ke reject kalau sudah nggak dipakai. Nah, jadi itu memang harus benar-benar baru, didedikasikan buat ini, ya, terus ditutup kalau sudah ada rekeningnya LSM-nya. Begitu, Ibu Novi. Nah, kalau boleh ya, kalau ada, ini harusnya Pak Puteh nih, saya minta izinnya sama Pak Puteh nih. Tapi ini Pak Puteh masih di sini nih kayaknya nih, Pak Puteh nih. Sudah 3 rakaat lagi Pak Puteh. Ada dia. Iya, ini ada di pin nih. Nih, jadi bikin rekening langsung. Terus saya sih berharap Pak Puteh sama Pak Santiamer sudah langsung ke ini ya, ke notaris, langsung register namanya supaya langsung keluar kita mau namanya pakai apa nih. Jadi sudah fix namanya itu, udah langsung. Kalau akta itu kan menyusul ya kan, dibikin sambil jalan. Tapi kalau nama kan mesti register. Kita nunggunya bisa kadang-kadang bisa sampai 5 hari lagi katanya ya kalau nunggu nama ACC nama itu. Ya, Pak Paul, satu lagi nih Pak Paul. Ya, Pak Suara. Kalau nanti untuk LSM, divisi hukum, untuk supaya kuat, kan kita baru mungkin masih belum kuat ya. Jadi perlu kalau menurut saya nih gabung dengan hubungin Grace Natali, PSI, sama Dini Purnomo. Dini Purnomo itu tim ahli, staf ahli khusus Presiden tuh untuk bidang hukum. Ya. Waktu ingat nggak yang dulu dibilang kok kesalahan Prabowo melakukan kesalahan berjamaah, nah, itu viral tuh, dia tuh bagus tuh, itu lulusan Harvard. Nah, ini bukan Najwa nggak mau ngenalin saya sama Ibu Grace katanya, nggak tahu pikir aja. Coba di Instagramnya itu dihubungin aja. Ini Ibu, bukan Najwa ini kenal teman baiknya Ibu Grace ini. Ya, bukan Najwa ini teman baiknya Ibu Grace. Sama satu lagi mesti dukungan PDI cari si siapa tuh dulu temannya Ruhut itu siapa ya yang ketua fraksi itu si situ apa gitu, orang Batak juga. Nah, sama mungkin Budiman Sujatmiko, mungkin ketemu 2 orang itu. Nah, minta dukungan dari mereka, kita kasih tahu apa yang kita mau suarakan supaya kita juga ya nanti timbal balik suara kita. Tapi, kan di pemilu mau nggak mau mesti dilimpahkan ke siapa. Pak Suara, saya khawatirnya kita terjebak di politik, Pak. Terjebak di politik praktisnya, maksudnya kita ikut bermain. Saya itu menghindari supaya teman-teman yang lain yang beda partai politik, yang beda haluan, bisa sama-sama di kita, dikumpul. Jadi kita, itu yang tadi saya khawatirnya memang kalau kita terlalu terlibat dengan partai politik, ya kita perlu, tapi ya gimana ya? Enggak, jadi kita cuma kasih ini aja, ini ke dia bahwa ini ada yang bela dari PSI, PDI. Udah, kita nggak ngasih tahu itu mesti pilih mereka, cuman begitu aja. Iya. Audiens kita gitu aja. Tapi kita minta support mereka karena di sistem kepemerintahan memang perlu ada support dari partai politik, PSI, PDI, minimal mereka punya tenaga. Minimal kan kita kan kalau masih baru masih terlalu kecil lah. Jadi kalau dengan mereka yang sudah ada, mungkin mereka udah punya tim hukumnya banyak, mungkin puluhan ratusan, kita enak nggak usah terlalu banyak keluar duit, tapi minimal satu suara, tapi bisa kesupport dengan baik. Tapi kalau tadi dikhawatirkan untuk takut untuk ke masa politik, kita nggak kasih tahu bahwa kita hanya sampaikan ini disupport nih, misalnya MKC disupport nih dari PSI, tim hukumnya PSI, dari PDI. Nah itu kan menjadi edit nilai value tambah buat mereka, nilai tambah buat mereka seperti itu. Nah itu aja, karena kita perlu mau nggak mau mesti disupport seperti itu. Ya. Ya, Pak Pol, cepetan deh LSM-nya. Ya udah, aduh udah kepengen banget ya kenalan ya.
Tuh kan, ngomongnya sama pengen banget Grace lagi sama tuh kan. Dini ya. Nah, nanti mikirnya kemana-mana nih, bilang pengen banget nih. Ini padahal bini gua juga lagi dengerin YouTube-nya nih. Justru gitu ya Bu Ana ya, biar tahu sama tahu. Jadi gini, supaya maaf tadi Pak siapa tadi yang barusan? Suara kebenaran. Pak Suara Kebenaran, idenya bagus Pak, tapi memang saya kok itu ya wanti-wanti banget karena terus terang repot kita kalau kita udah dikaitkan dengan partai politik tertentu gitu loh. Jadi memang ya secara formal aja Pak, artinya kita punya LSM, terus kita menggandeng partai-partai yang benar-benar punya perhatian terhadap masalah ketidakadilan di Indonesia. Itu aja. Ya, jadi benar. mainnya, Ya, itu aja. mainnya resmi dari situ kan bisa ke DPR, bisa kemana gitu loh Pak. Tapi Iya, yang benar. penting kita tepat gitu ya. LSM kita akan segera ini ya, Ibu Novi besok akan bikin rekening tampungan sementara. Nanti kita kasih jadi siapapun, karena ini memang kita untuk ini saya serius ya. Ini Pak Pute dengan Pak Santi Amr sedang gerak untuk memikirkan Abdul Somad dan yang lain-lain. Jadi ini kita lagi bikin rekening tambungan satu lagi buat geraknya kita awal gerakan kita. Karena sekali lagi kita nggak ada namanya lawyer pro bono di kita itu haram jadah. Ya, nggak ada. Ya kita tuh bayar walaupun cuma bayar 5 juta pokoknya nggak boleh pro bono kudu bayar pokoknya. Begitu ya. Oke, tapi ini sebentar kita kan terakhir ya karena ini udah malam. Prajurit Kristus ini dari kemarin resen teman-teman yang lain yang belum ke Tampung mohon maaf ya, tapi ini Prajurit Kristus lalu Amin Wijaya kasih penutup. Silakan Prajurit Kristus. Salam Pastor Paul. Shalom. Sudah lama saya nggak masuk nih Pastor Paul. Iya nih, itu Pak perwira kita kemana? Saya butuh kontak beliau ini. Boleh Pak Paul. Ya tolong dikirim kontaknya lagi ke saya. Saya mau telepon beliau, penting ini masalah KC juga ini supaya. Siap. Ya, minta tolong dibukain jalurnya beliau ini supaya kita bisa keroyok ini. Siap, itu NB itu wah banyak cerita lah beliau ke saya. Ya, makanya ini butuh Pak itu. Ya. Bapak polisi itu ya. Nah, gini Pak Paul mengenai PGI, kita bicara PGI saya udah muak Pak Paul dengan PGI. Kita udah bicara 4-5 bulan yang lalu kan mengenai itu, Pak Paul. Ya, sudah muak lah dengan itu. Tinggal kita tunggu aja ketuanya nanti apakah nanti selesai periode atau dilengserkan. Nah, yang saya mau bahas ini Pak KC nih, Pak Paul. Saya miris sekali. Ini sudah pelanggaran berat HAM, Pak Paul. Pelanggaran berat-berat sekali ini. Dan ini terjadi di lingkungannya Mabes Polri Barreskrim. Nah, bukannya dulu Pak Paul, setahu saya, kan sudah ada perjanjian di PBB tidak boleh lagi melakukan penganiayaan di dalam penjara, baik itu penegak hukum atau sesama tahanan. Nah, mungkin diklarifikasi Pak Paul. Nah, jadi saya usul gini saja Pak Paul. Kita lihat ini semua pengacara ini ada konflik kepentingan. Susah kita percaya Pak Paul. Rambut sama hitam hati kita nggak tahu. Langsung aja Pak Paul, seperti saya pernah chat, kita bawa ke hukum internasional saja Pak Paul. Ini sudah pelanggaran berat Pak Paul. Jadi itu aja kita langsung. Nah, mudah-mudahan saya berdoa secepat mungkin LSM ini terbentuk. Kita bawa ini semua bukti-bukti, karena kan sudah mendunia Pak Paul. Tinggal kita masukin hukum internasional, udah selesai Pak Paul, kita tunggu. Karena saya dengar dari pengacaranya sendiri sudah menyurat ke presiden juga, sudah ke HAM kita juga, semua sudah, tapi tidak ada tanggapan. Nah, ini bagaimana? Ya kalau sudah pemerintah sudah nggak mau dengar, ya sudah kita ambil dengan channel Pak Paul kita ramai-ramai begini, langsung aja Pak Paul ke hukum internasional. Karena ini udah pelanggaran HAM berat Pak Paul. Bayangkan seorang perwira tinggi, dan ini bukan hanya NB saja, pasti ada jenderal-jenderal di belakang ini lagi Pak Paul. Karena kan itunya kan kepalanya kan AKBP itu kalau nggak salah yang perwira itu. Pasti. Nah itu saja Pak Paul, usul dari saya Pak Paul. Ya. Terima kasih, Pak Jadi Paul. memang kita mau mainnya sedikit lebih keras sekarang ya. Kita mau nggak bersurat-surat. Kalau bersurat-surat kayak orang pacaran aja bersurat-bersurat, ya kan? Samperin gitu loh. Samperin. Orang pacaran surat-suratan, nanti suratnya nggak nyambung, nanti lu patah hati lu. Kalau gua mah dulu bersurat ya. Dulu kan kita kan sempat pisah kota kan. Surat. Lagi bersurat lama-lama sebel juga, gua samperin juga tuh. Gitu ya caranya ya. Oke, Amin Wijaya lanjut. Ya.
Jadi untuk semua saudara-saudaraku yang Kristen, jangan saling serang menyerang satu yang lain. Kalau memang tidak setuju atau apa dibandingkan hanya mengasumsi-asumsi semata, lebih baik ya bantu doa gitu. Mestinya kita harus saling bergandengan tangan. Selain doa, kita juga bisa melakukan segala sesuatunya. Begitu, udah jangan kecil saling gesek. Betul kan Pastor Paul begitu. Dan kita melakukan untuk Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia yang kemanusiaan adil dan beradab, bukan yang biadab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya satu golongan gitu, agar terjadinya persatuan Indonesia. Bersuara terus, jangan pernah lelah, bergandengan tangan, justice for MKC. Luar Sepeda biasa. gak ya? Oke, kita tutup. Jadi kita ngomong-ngomong nggak ada yang salah transfer, Pastor. Gayanya Ami. Oke, ini kita akan tutup dalam doa. Jadi hari ini kita mudah-mudahan segera terrealisasi. Kita sudah banyak sekali beropini ya teman-teman. Mudah-mudahan Pak Kapolri dan Pak Jokowi dengar. Terlebih lagi gereja-gereja, para ketua sinode dengar supaya segera bubarkan PGI ya. Nah, kita akan tutup dalam doa ini. Biasanya laki-laki, ini kali ini kita minta ini Ibu Pendeta Novi Poli untuk tutup dalam doa.